Shalom teman-teman HKBP Bandung Timur, nama saya Mora Mangaraja Banjarnahor. Kali ini saya akan menceritakan tentang Yohanes Pembaptis dari bagian Matius 2 sampai 3. Nah, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan bertobatlah. Nah, Yohanes Pembaptis itu teman-teman tahu tidak siapa? Yohanes Pembaptis itu yang membaptis Allah pada saat itu. Lalu Nabi Yesaya. Lalu sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Nah, maksudnya itu adalah seperti contoh itu seperti di kalangan baju yang warna putih ada satu yang baju warna hitam. Nah, Yohanes itu memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan dia makan belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nah, tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular berludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Nah, maksudnya orang Farisi dan Saduki itu teman-teman adalah orang yang menyembah patung Bapak Abraham. Nah, karena waktu itu Tuhan Yesus masih belum ada. Nah, jadi dihasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, maksudnya pohon-pohon itu teman-teman, itu adalah kita. Jadi kita harus berbuat baik supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik juga. Nah, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu lumbung jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak akan padam. Nah, maka tiba-tiba datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku, sambil bertanya. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menuruti. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, maksudnya itu sebentar dulu ya. Nah, teman-teman tahu tidak dibaptis itu apa? Dibaptis itu tuh sama dengan kita dilahirkan kembali dengan cara kita dipersatukan dengan Roh Allah. Nah, ending dari cerita ini adalah tiba-tiba Roh Allah datang kepada Yesus lalu duduk di dekatnya.
Lalu datanglah suara dari sorga yang dari Allah itu sebenarnya yang mengatakannya. Lalu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita dari saya. Semoga sehat selalu dan semoga Tuhan memberkati kalian. Nah, dadah. Dicobai oleh iblis di padang gurun. Cerita ini saya ambil dari Matius 4 ayat 1-11. Pencobaan di padang gurun. Ketika Yesus sedang berpuasa selama 40 hari 40 malam, Yesus pun terlihat sangat kelaparan. Melihat itu, iblis pun datang untuk menggoda Yesus. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Hai, engkau, jika engkau benar anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti, maka engkau tidak akan kelaparan lagi." Mendengar perkataan itu, Yesus pun menjawab iblis, "Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi manusia juga hidup dari semua firman yang keluar dari mulut Allah." Mendengar perkataan itu, iblis pun pergi meninggalkan Yesus. Tetapi iblis tidak puas dengan godaan yang dia berikan kepada Yesus. Iblis pun mencoba untuk menggoda Yesus yang kedua kalinya. Dari situlah iblis membawa Yesus ke kota suci dan mengajak Yesus pergi ke hubungan bait Allah yang sangat tinggi. Dan iblis pun berkata kepada Yesus, "Jika engkau benar anak Allah, melompatlah engkau dari atas hubungan bait Allah yang sangat tinggi ini, maka kakimu tidak akan luka terkena batu, sebab malaikat akan turun menangkapmu." Lalu Yesus pun menjawab iblis, "Ada tertulis, janganlah kamu cobai Tuhan Allah." Mendengar perkataan Yesus, iblis pun pergi meninggalkan Yesus. Tetapi masih saja iblis tidak puas dengan godaan-godaan yang diberikan kepada Yesus. Iblis pun berpikir bagaimana caranya agar Yesus mau menuruti kehendaknya. Lalu, iblis pun menggoda Yesus untuk yang ketiga kalinya. Iblis pun membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dan kemegahan yang ada di dunia ini. Dan iblis berkata kepada Yesus, "Lihatlah, semua kerajaan dan kemegahan yang ada di dunia ini. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau mau menyembahku." Mendengar perkataan iblis, Yesus pun menjawab iblis, "Enyahlah kau iblis, sebab ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah kau berbakti, dan hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah kau menyembahnya." Mendengar perkataan itu, iblis pun pergi meninggalkan Yesus dengan rasa kecewa, sebab iblis tidak berhasil untuk menggoda Yesus. Setelah semua kejadian, malaikat pun turun untuk melayani Yesus. Demikian cerita tentang Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak guru sekolah minggu, nama saya Regen Rafael Domingo dari kelas 4. Saya akan membacakan tentang kelahiran Yesus sampai kenaikan Yesus. Selamat mendengarkan. Suatu hari, malaikat Gabriel mendatangi Maria. Tuk tuk tuk, ia berkata, "Maria, kamu akan mengandung anak." Lalu Maria menjawab, "Aku tidak mau, soalnya aku belum bersuami." Lalu malaikat Gabriel pun berkata, "Tidak apa-apa,
soalnya suamimu adalah Yusuf. Kau akan mengandung anak dari Roh Kudus. Lalu Maria pun menjawab, baiklah. Yusuf yang mengetahui Maria hamil karena tidak ingin mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia pun menceraikan Maria secara diam-diam. Saat malam harinya, malaikat Tuhan datang kepada bibinya dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kamu takut untuk membuat Maria sebagai istrimu, sebab ia telah mengandung anak dari Roh Kudus. Yusuf pun yang mendengarkan mimpi itu langsung menemui Maria. Kekaisaran Agustus ingin mendaftarkan nama rakyat-rakyatnya di negerinya. Yusuf pun ingin didaftarkan di daftar itu. Lalu Yusuf pun pergi meninggalkan negerinya ke negeri Kekaisaran Agustus. Tiba-tiba saat sedang menganti, mulai menjadi kesakitan. Ternyata bayinya mau lahir. Ia pun segera membawa Maria ke tempat penginapan. Lalu ia pun mengetok, tok tok tok. Pemilik itu membukanya. Hai, ada yang bisa saya bantu? Yusuf pun berkata, apa ada tempat untuk istri saya melahirkan? Pemilik rumah pertama bilang, maaf, sudah penuh. Lalu ia pun menutup pintunya. Ia pun berjalan ke rumah yang kedua. Tapi saat ia melihat dari jendela, rumah itu kosong. Dengan berat hati, Yusuf pun meninggalkan tempat itu. Dia mengetok penginapan ketiga, tok tok tok. Lalu ia menjawab. Lalu pemilik itu membuka pintunya dan menjawab, ada yang bisa saya bantu? Lalu Yusuf pun berkata, apa ada yang tempat cukup untuk melahirkan istri saya? Maaf, tempatnya sudah penuh, tapi kamu bisa melahirkan anakku di kandang domba. Mereka pun segera bergegas ke sana dan melahirkan sebuah bayi yang ia taruh di tempat jerami. Lalu mereka menamakan dia Yesus. Setelah mengetahui kelahiran Yesus, malaikat-malaikat memberitahu kepada para gembala untuk memberikan kepada semua rakyat bahwa Sang Juru Selamat sedang lahir. Mereka pun segera berlari dan menemui rakyat-rakyat dan memberikan kabar gembira bahwa Sang Juru Selamat sedang lahir. Berita itu sampai kepada 3 orang Majus yang pergi menemui Yesus, yang di sana Yesus masih menangis dan memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. 12 tahun kemudian, Yesus, Maria, dan Yusuf pergi menuju Bait Allah untuk disunat. Sesudah selesai disunat, mereka bergegas pulang tanpa menyadari bahwa Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka. Saat sudah sampai di sana, mereka kaget, Yesus hilang. Lalu mereka pun segera kembali ke Bait Allah dan menemukan Yesus sedang mengobrol dengan para imam-imam. Lalu Yusuf berkata, kenapa kamu tidak pulang mengikuti kami? Yesus menjawab, kenapa aku pulang? Ini rumahku, rumah Tuhan. Yesus menemukan banyak orang ramai berkumpul di sungai Yordan. Lalu ia melihat bahwa Yohanes sedang membaptis orang-orang. Ia pun turun ke sungai Yordan dan bilang, tolong baptis aku. Yohanes pun berkata, maaf, aku tidak bisa membaptismu. Harusnya kau yang membaptis aku. Yesus pun berkata, tidak apa-apa. Lalu Yohanes membaptisnya. Dengan saat hari itu banyak orang yang membenci Yesus, termasuk ahli Taurat dan imam-imam. Sejak saat itu, Yesus suka mengatakan kerajaan Allah dan mujizat-mujizat Tuhan. Contoh mujizat yang dilakukan Tuhan adalah membuat 5 roti dan 2 ikan, berjalan di atas air, membuat air menjadi anggur. Lalu ia pun memilih ke-12 muridnya yang bernama Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Setelah itu, Yesus mengetahui bahwa ia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Malam itu, ia melakukan perjamuan kudus bersama 12 muridnya.
pun berkata, salah satu dari kalian ada yang mencakal saya selama 3 kali sebelum ayam berkokok. Yesus pun mengajak ke-12 muridnya untuk berdoa di taman Getsemani. Saat dia berdoa, Yesus pun menangis darah. Ternyata Yudas yang mengkhianatinya. Ia menjual Yesus kepada imam-imam dan ahli Taurat. Malam itu juga prajurit-prajurit Pontius Pilatus mendatangi Yesus untuk memakamnya. Keesokan harinya, Yesus pun dihakimi oleh Pontius Pilatus. Yang awalnya Pontius Pilatus baik, namun setuju untuk Yesus disalibkan. Sebelum dia disalibkan, ia dicambuk terlebih dahulu, dipermalukan, dan diberi mahkota duri. Ia pun memanggul salibnya dengan sekuat tenaga. Dia dipermalukan, ditendang, dan dia memanggul salib dengan sekuat tenaga. Salib itu sangat berat. Yesus hampir kelelahan. Dia ditendang, dicambuk, dan dicudahi. Terus Veronica melihat wajah Yesus yang berdarah, pun mengusap wajah Yesus. Sebagai gantinya, Veronica mendapat wajah Yesus atau rupa wajah Yesus. Dia pun berjalan karena kehabisan tenaga. Dia terjatuh pertama kalinya. Dia pun dicambuki untuk berdiri. Dia pun berdiri dan memanggul salibnya dengan sekuat tenaga. Dia pun terjatuh kedua kalinya. Karena mereka tidak ingin memperlambat waktu, dia pun menyuruh Simon dari Kirene untuk membantu Yesus. Dia membantunya di belakang salib itu. Dia terus memanggul salibnya sekuat tenaga. Ia menemukan orang-orang Israel yang menangisinya. Namun saat dia sudah kesakitan, Tuhan Yesus masih sempat untuk menghibur wanita-wanita itu untuk tidak menangisinya. Tapi tangislah dirimu sendiri dan anakmu, itu yang Yesus katakan. Dia pun terus memanggul salibnya. Karena sudah tidak kuat, Yesus pun terjatuh ketiga kalinya. Hari semakin panas, puncak menuju Bukit Golgota semakin susah. Yesus terus menampung salib itu. Sampai di Bukit Golgota, pakaian Yesus ditanggalkan dan dibagi menjadi 4 bagian. Yesus pun dipaku di sebelah kanan tangannya, di sebelah kirinya. Lalu Yesus pun diberdirikan di kayu salib di antara 2 penjahat. Maria pun menangis melihat anaknya di kayu salib. Ia memohon untuk diturunkan, tapi prajurit itu tidak mau mendengarkan. Lalu Yesus diturunkan kembali dan diberi minum. Sebelum dia dinaikkan kembali, dia berkata bahwa Maria adalah ibu dari murid-muridnya dan murid-murid adalah anaknya. Ia pun kembali dinaikkan. Ia pun berkata kepada Allah, "Ya Bapa, kuserahkan sepenuhnya diriku kepadamu." Saat dia ngomong itu, tiba-tiba langit gelap, gemuruh, dan petir datang. Terjadi gempa. Semua orang pada berlarian dan berteriak-teriakan. Saat sudah selesai gempa, prajurit Pontius ingin mengetahui bahwa Yesus sudah mati apa belum. Yang pun mencambuk bagian kiri Yesus. Ternyata dia sudah mati. Lalu Yusuf dari negeri lain menyuruh untuk menurunkan makam Yesus dan menguburnya di makam batu. Pada 3 hari kemudian, perawan-perawan termasuk Maria ingin membalut tubuh Yesus. Namun mereka kaget. Ternyata pintu menuju kuburan Yesus sudah berpindah. Mereka pun segera berlari dan menuju makam itu, dan mereka juga kaget. Oh, Yesus tidak ada di sana. Lalu Yesus pun berkata di belakang mereka. Mereka terkejut bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus berkata, "Beritahulah kepada murid-muridku bahwa aku sudah bangkit." Mereka pun segera berlari sekecak-kecaknya dan menuju ke rumah murid Yesus. Dan mereka pun bertemu kepada Yesus. Murid-murid Yesus sangat senang bahwa mereka bisa bertemu dengan Yesus. Namun, mereka melihat bahwa Yesus semakin detik, semakin menit, terus melayang, dan melayang. Dan akhirnya ia naik ke surga. Terima kasih telah mendengarkan cerita Regen. Semoga dapat membantu. Dah. Atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan, haleluya,
kali ini saya akan membawakan firman Tuhan dari Matius 6 ayat 14. Nah, sebelum itu saya akan menceritakan tentang dua orang sahabat, yaitu Didi yang kesal kepada Udin dan Dimas yang menasihatinya. Pada suatu hari, Didi berkata kepada Dimas, "Dim, aku tidak mau berteman lagi dengan Udin, soalnya dia selalu menjahili aku." Dimas berkata, "Tidak seperti itu, Di. Kita harus memaafkan teman kita atau orang lain sebanyak 70 kali 7 kali." Didi berkata, "Oh, seperti itu ya, Dim. Terima kasih. Siapa yang tidak suka jika kita dijahili? Saya juga tidak suka dijahili. Saya akan dendam dan tidak akan memaafkannya." Tetapi itu melanggar hukum di Matius 6 ayat 14. Yuk kita baca Matius 6 ayat 14. "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga." Nah, itulah Matius 6 ayat 14 ini mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Mari kita memaafkan teman kita yang selalu menjahili kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari Matius 6 ayat 14. Dan kami akan memaafkan sesama teman ataupun orang. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo semuanya, dalam rangka Hari Paskah, hari ini saya akan menceritakan kelahiran Yesus hingga kebangkitan Yesus. Selamat mendengarkan. Jadi, ada seorang ibu perawan. Ia sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Suatu hari, ia didatangi oleh malaikat. Malaikat tersebut bernama Gabriel. Malaikat tersebut berkata pada Maria, ia akan mengandung. Maria sangat kaget dan bingung. Tentunya bingung ya. Maria kan belum menikah, baru bertunangan, kok bisa punya anak? Tapi malaikat itu menjawab, bayi yang akan dikandung oleh Maria bukan bayi yang dikandung oleh manusia, tapi bayi yang dikandung oleh Roh Kudus. Ialah bayi yang kudus. Maria percaya pada berita itu. Lalu Yusuf sedih. Kenapa ya? Karena ia melihat Maria mengandung, padahal mereka masih belum menikah. Tapi saat Yusuf tidur, ia diberi mimpi yang berisi dia dihamili oleh malaikat, dan malaikat berkata kepadanya, "Jangan tinggalkan Maria, sebab bayi yang dikandung adalah bayi yang dikandung Roh Kudus." Akhirnya Yusuf senang mendengar kabar itu. Pada saat itu sedang dilakukan pendaftaran penduduk di Bethlehem. Saat di Bethlehem, sudah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Maria dan Yusuf cepat-cepat mencari penginapan, tapi semua penginapan penuh. Ada pemilik penginapan yang berkata, "Jika engkau ingin bersalin, ada kandang domba di dekat sini." Akhirnya Maria dan Yusuf terpaksa pergi ke kandang domba tersebut dan segera bersalin. Sampainya di sana, Maria melahirkan bayi. Ada yang tahu nama bayinya siapa? Ya, betul, Yesus. Yesus adalah bayi kudus yang diberitahu oleh malaikat kepada Maria. Pada saat itu, ada yang tidak senang akan kelahiran Yesus. Tahu siapa? Raja Herodes. Raja Herodes ini tidak senang karena dia takut tahtanya digantikan oleh bayi yang baru lahir itu. Tapi banyak orang yang senang
dan ada banyak orang yang datang. Di antaranya adalah orang Majus yang bekerja sebagai peramal bintang yang datang karena mengetahui bahwa bintang yang sangat terang tersebut adalah bintang yang berarti ada raja baru yang lahir. Dan para gembala datang karena diberitahu oleh para malaikat. Para orang Majus tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka pergi ke tempat itu segera. Dan sampainya di sana, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Yesus tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua. Yesus tidak pernah berbuat nakal, selalu taat. Saat umur 12 tahun, ia diajak orang tuanya untuk pergi ke bait suci. Saat sampai di sana, untuk pergi ke bait Allah. Saat sampai di sana, Yesus menghilang. Orang tuanya cemas mencari. Totonya Yesus ada di bait Allah sedang bertanya jawab dengan para imam. Bayangkan, 12 tahun sudah hafal seluruh isi Alkitab. Begitu hebat Yesus. Lalu Maria dan Yusuf mengajak Yesus pergi ke pesta pernikahan. Saat itu yang mengadakan pesta pernikahan kehabisan anggur. Aduh, begitu malunya. Baru Maria berbisik pada Yesus. Yesus, mungkin ada yang kamu bisa lakukan? Yesus berkata, belum waktuku. Maria lalu berkata pada yang mengadakan acara, bila Yesus memerintahkan sesuatu padamu, lakukanlah. Lalu Yesus menyuruh untuk mereka mengambil tangki yang berisi air. Akhirnya, setelah beberapa lama, air itu berubah menjadi anggur. Ajaib, bukan? Dan masih banyak mujizat yang lain yang dilakukan Yesus. Selain melakukan mujizat, Yesus juga mencari murid untuk mengabarkan Injil. Tapi dengan segitu banyaknya murid Yesus yang baik, ada satu murid yang mengkhianati Yesus hanya demi uang. Iya, uang. Teganya ya. Tahu nggak siapa nama muridnya? Ya, benar. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menjual Yesus dengan harga yang lumayan mahal. Sangat mahal. 30 keping perak. Bukan 30 perak ya, tapi 30 keping perak. Serakah ya. Akhirnya, saat hampir hari Yesus disalib, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Pada saat itu sedang perayaan Hari Roti Tanpa Ragi. Yesus berdoa 3 kali. Yang pertama kali, Yesus minta murid-muridnya untuk tetap berjaga, lalu pergi ke bukit untuk berdoa. Yang kedua kali, Yesus melihat lagi muridnya, lalu berdoa lagi. Yang ketiga kali, Yesus melihat muridnya, lalu berdoa lagi. Nah, sudah Yesus selesai berdoa, ia membangunkan murid-muridnya. Lalu saat muridnya bangun, datang banyak tentara Romawi, imam-imam Romawi, bersama Yudas Iskariot juga dong. Kan ia yang mengkhianati Yesus. Nah, Yudas mencium Yesus. Bukan karena sayang, tapi karena ingin memberitahu yang mana yang harus ditangkap. Para tentara Romawi langsung menangkapnya. Tapi Yesus tidak melawan. Nah, Yesus tetap nurut. Keesokan harinya, Yesus dibawa ke pengadilan. Iya, pengadilan. Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Lalu, karena orang-orang banyak berkata, salibkan Yesus, salibkan Yesus.
Akhirnya Pontius Pilatus mengeluarkan pilihan, bebaskan Barabas dan salibkan Yesus, atau tetapkan Barabas di penjara, Yesus tidak dilukai. Mereka berkata, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Akhirnya Yesus diberi mahkota duri. Dia dihina. Ada yang berkata, katanya raja orang Yahudi. Nih, pakai mahkotanya. Kasihan sekali Yesus. Darahnya pasti bercucuran ya dari kepalanya. Lalu setelah itu ia dicambuki. Bukan pakai cambuk biasa, bukan. Tapi pakai cambuk berduri. Iya, berduri. Kamu dipukul mama aja udah sakit kan? Gimana pakai cambuk berduri? Pasti kulitnya langsung melupas semua. Lalu darah bercucuran lagi. Lalu sesampainya di Bukit Golgota, ia dibaringkan di atas salib. Dan di salib itu tangannya dipaku. Sakit banget ya. Darahnya keluar lagi. Kakinya dipaku, darahnya keluar lagi. Kan tahu kan kalau manusia ini berapa persen diisi oleh darah kan? Nah, berarti kalau manusia kurang darah, ia akan mati. Nah, Yesus juga mati saat disalibkan karena ia kurang darah. Tapi sebelumnya mati, ada seorang penjahat di sampingnya yang berkata, ampunilah kami melakukan hal yang salah. Nah, sedangkan yang satu lagi berkata, kalau kamu ini juru selamat, bebaskanlah dirimu sendiri. Nah, akhirnya setelah itu Yesus mati. Saat Yesus mati, nih ada nih murid Yesus bernama Yusuf orang Arimatea. Ia meminta Pontius Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus sehingga bisa dikuburkan di kuburan yang seharusnya digunakan oleh Yudas Arimatea saat ia meninggal nanti. Tapi ia rela menggunakannya untuk Yesus karena ia percaya pada Yesus, ia sangat sayang pada Yesus. Pontius Pilatus memberikan penjaga karena ia ingat Yesus berkata Yesus bakal bangkit pada hari yang ketiga. Ia takut muridnya mencurinya lalu berkata Yesus sudah bangkit. Tapi pada hari yang ketiga, Maria Magdalena dan ibu-ibu lainnya mengecek mayat Yesus. Saat dicek, wah, ternyata mayat Yesus hilang. Akhirnya mereka pergi dengan kabar sukacita. Ya, mereka berkata, Yesus sudah bangkit. Jadi sekian cerita dari kelahiran hingga kebangkitan Yesus. Semoga kalian menikmati. Dadah! Hai, perkenalkan nama saya Stefani, baru Panjaitan kelas 3 SD. Saya akan bercerita dari ayat Alkitab Matius 3 ayat 1 sampai 17. Contoh tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun Yudea. Dia menyuruh orang-orang untuk bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Kata Nabi Yesaya juga, suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Jubah Yohanes dari bulu unta, ikat pinggangnya dari kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Berdatanganlah penduduk sekitar Yordan, mengaku dosa dan dibaptis, kata Yohanes kepada orang Farisi dan Saduki itu. Hai keturunan ular berudak, hasilkanlah yang baik, seperti pohon yang tidak berbuah baik akan ditebang dan dibakar. Aku membaptis kamu menggunakan air, tetapi Dia membaptis kamu menggunakan Roh Kudus dan api. Yesus pun datang ke Yordan untuk dibaptis Yohanes.
Setelah Yesus keluar dari air, terbukalah langit dan turunlah roh Allah seperti burung merpati. Terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom teman-teman, selamat Hari Paskah. Perkenalkan, nama saya Marsa Giovanni Daulay. Hari ini saya akan menceritakan tentang kelahiran Yesus sampai kematian Yesus dan Yesus bangkit ke surga. Pada suatu hari, malaikat Gabriel diutus Tuhan untuk menemui seorang gadis bernama Maria. Lalu malaikat Gabriel berkata, "Engkau akan mengandung anak dari Roh Kudus." Lalu ketika Yusuf sudah tahu bahwa Maria mengandung, maka Yusuf akan menceraikan Maria secara diam-diam. Lalu malaikat Gabriel langsung datang dan menghampiri Yusuf. Kata malaikat Gabriel, "Maria mengandung anak laki-laki, dan engkau harus menamainya Yesus." Yusuf dan Maria pergi ke kota Bethlehem. Selama perjalanan, Yusuf dan Maria tidak menemui salah satu tempat tinggal yang layak untuk melahirkan. Lalu Yusuf dan Maria menemui salah satu kandang domba yang hina. Yusuf dan Maria melahirkan Yesus di situ. Seiring berjalannya waktu, Yesus beranjak remaja dan dewasa. Yesus sering bercakap-cakap kepada ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Saduki. Lalu Yesus dewasa dan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus memilih 12 murid untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Selama perjalanan hidupnya, Yesus sering membuat mujizat-mujizat dan sering menceritakan perumpamaan, sehingga banyak pengikut-pengikut Yesus. Lalu ahli Taurat iri kepada Yesus dan ingin membunuh Yesus dan menyalibkan Yesus. Oh iya teman-teman, dari 12 murid Yesus ini ada satu orang yang mengkhianati Yesus. Siapa itu? Ya benar, ia adalah Yudas Iskariot. Pada suatu hari di Taman Getsemani, Yesus mengajak 3 muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Oh iya, 3 muridnya ini yaitu Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Selesai berdoa, datanglah prajurit Romawi, ahli Taurat, beserta dengan Yudas Iskariot. Ketika Yudas Iskariot melihat Yesus, Yudas Iskariot menghampiri Yesus dan memeluk menciumnya. Lalu para prajurit Romawi tersebut langsung menangkap Yesus. Tetapi Petrus tidak terima. Petrus langsung mengeluarkan pedangnya dan memotong salah satu telinga dari prajurit tersebut. Setelah Yesus melihat itu, Yesus langsung menyembuhkan telinga prajurit Romawi tersebut dan melarang murid-muridnya supaya tidak melawan prajurit-prajurit tersebut. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama. Pada saat di mahkamah agama, Yesus diadili di hadapan Raja Pontius Pilatus. Lalu Raja Pontius Pilatus kebingungan karena tidak ada salah satu kesalahan yang dibuat oleh Yesus. Lalu Raja Pontius Pilatus menawarkan kepada ahli Taurat supaya Barabas dibebaskan dan Yesus diberikan kepada ahli Taurat. Lalu para ahli Taurat tersebut setuju dengan penawaran yang diberikan oleh Raja Pontius Pilatus. Lalu Barabas dibebaskan, Yesus dicambuk, ditendang, dipukul, bahkan dicudahi. Lalu Yesus disuruh oleh para ahli Taurat tersebut untuk memikul salib ke Bukit Golgota. Nah teman-teman, Yesus mulai memikul salibnya ke Bukit Golgota. Yesus jatuh yang pertama kalinya. Lalu Yesus bertemu dengan ibunya, yaitu Maria. Dan Simon dari Kirene membantu untuk memikul salib ke Bukit Golgota. Lalu Yesus melanjutkan perjalanan ke Bukit Golgota.
kalinya. Di situ para wanita-wanita Yerusalem menangisi dia dan Yesus menasehati bahwa wanita-wanita Yerusalem jangan menangisi aku. Lalu Yesus melanjutkan perjalanannya. Lalu Yesus jatuh yang ketiga kalinya. Lalu Yesus tetap kuat dan melanjutkan perjalanan ke Bukit Golgota. Sampainya di Bukit Golgota, pakaian Yesus ditanggalkan atau dilepaskan dan diundi. Siapa yang menang, dia mendapatkan pakaian Yesus. Lalu kedua tangan dan kedua kaki Yesus dipaku. Lalu salib Yesus diberdirikan. Setelah salib Yesus diberdirikan, Yesus berdoa kepada Bapa yang di surga. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh ya teman-teman, di sebelah kanan dan kiri Yesus ada dua orang penjahat. Di sebelah kiri, penjahatnya itu mengejek Yesus dan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yang di sebelah kanan, dia percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan berkata, "Jika engkau datang sebagai raja, ingatlah aku." Jawab Yesus, "Sehari ini engkau sudah bersamaku di Taman Firdaus." Kemudian Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Lalu Yesus bicara kepada Bapa di surga, "Eli, Eli, lama sabatani," yang artinya, "Ya Bapa, ya Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lalu Yesus berkata kepada salah seorang prajurit, "Aku haus." Lalu salah seorang prajurit tersebut mengambil anggur dan mencucukkan ke bibir Yesus. Lalu Yesus berkata kepada Bapa di surga, "Sudah selesai." Kemudian Yesus berkata kepada Bapa, "Ya Bapa, kuserah ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku." Nah teman-teman, setelah Yesus mati, langit berubah menjadi sangat gelap. Dan salah seorang prajurit memastikan Yesus sudah mati, langsung mengambil tombak dan menusuk ke lambung Yesus. Dan para prajurit Romawi dan orang-orang di situ lari ketakutan. Menjelang malam hari, Yesus diturunkan dari salib dan dikuburkan di goa yang berada di Yerusalem. Lalu kubur Yesus ditutup oleh batu yang sangat besar. Dan selesai hari Sabat, Maria Magdalena mendatangi kubur Yesus. Dan Maria Magdalena kaget karena pintu kubur Yesus sudah terbuka dan Yesus sudah tidak ada di dalam sana. Lalu Maria Magdalena pergi ke murid-murid Yesus dan berkata, "Yesus sudah tidak ada di sana." Lalu Simon Petrus tidak percaya. Lalu Simon Petrus berlari dan melihat kubur Yesus ternyata sudah memang benar. Tidak ada Yesus di sana. Thomas juga ternyata tidak percaya. Lalu Thomas juga berlari ke kubur Yesus dan memang benar. Yesus sudah tidak ada. Di situ Yesus menampakkan diri dan melihatkan tangannya yang bolong dan lambungnya yang bolong yang ditusuk oleh tombak kepada Thomas. Dan Yesus menampakkan diri juga ke semua murid-muridnya. Lalu pada hari yang ketiga, Yesus bangkit ke surga. Nah teman-teman, saat Yesus bangkit ke surga, tandanya dosa-dosa kita sudah diampuni dan sudah ditebus oleh Yesus. Maka kita harus setia kepada Yesus. Demikian teman-teman cerita saya dari kelahiran Yesus sampai Yesus salib dan Yesus bangkit ke surga. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Anissa Marsaulina, kelas 3. Saya akan menceritakan isi Alkitab yang tertulis di Matius pasal 3. Isi ayat tersebut menceritakan tentang Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Sebelum Yohanes membaptis Tuhan Yesus, Yohanes pergi ke padang gurun. Ia berseru-seru seperti ini, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Lalu datanglah penduduk dari Israel
Yudea dan Yordan. Lalu Yohanes pun membaptis orang-orang tersebut. Lalu Tuhan Yesus pun datang dari Galilea ke sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Tetapi pada saat itu Yohanes mencegah Tuhan Yesus untuk dibaptis olehnya. Lalu Yohanes pun berkata, "Akulah yang harus dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Tuhan Yesus pun berkata, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan selalu kehendak Allah." Setelah mendengar itu, Yohanes pun membaptis Tuhan Yesus. Sesudah membaptis Tuhan Yesus, Yesus keluarlah dari air. Lalu langit pun terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Setelah itu terdengar bunyi dari sorga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dari sini kita melihat bahwa Tuhan itu baik dan ia mau dibaptis oleh Yohanes, padahal ia tahu ia adalah Tuhan Yesus. Begitu rendah hatinya Tuhan Yesus. Maka kita pun harus mencontohkan perbuatan baik Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Nama saya Kayla. Sekarang saya akan menceritakan Lukas 2 ayat 1-7 dari Alkitab. Ayat 1, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan semua orang yang di seluruh dunia. Ayat 2, inilah pendaftaran pertama kali yang diadakan secara Kirenius atau sewaktu Kirenius yang menjadi wali Syria. Ayat 4, demikian juga Yusuf yang pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea karena keturunan keluarganya dan keturunan Daud. Ayat 5, untuk didaftarkan dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Tibalah waktu Maria untuk bersalin. Ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang dibungkus dengan lampin dan dimasukkan ke dalam palungan, karena mereka belum punya tempat tinggal untuk ditempati. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Daniel Arman Deslan, Kampung Bolon dari Week 8. Saya mendapat tugas dari gereja untuk mengikuti sebuah lomba yaitu storytelling, untuk menceritakan tentang Yesus dilahirkan sampai dengan Yesus naik ke surga. Dari Maria dan Yusuf. Pada saat Maria ingin melahirkan Yesus, yaitu di kota Bethlehem di tanah Yudea di kandang domba, dan yang mengetahui duluan tentang kabar kelahiran Yesus adalah para pengembala domba. Pada saat Yesus berumur 8 hari, Yesus disunat. Maria dan Yesus pun tinggal di Mesir sambil menunggu Herodes meninggal. Di Mesir pindah lagi ke Galilea. Pada saat Yesus berumur 15 tahun, Yesus ingin merayakan Paskah di Yerusalem. Tetapi saat berjalan, Yesus terpisah dari ayah dan ibunya, dan Yesus duduk bersama imam besar di bait Allah. Pada saat itu, Yusuf dan Maria baru menyadari bahwa Yesus terpisah dari mereka, dan mereka pun mencari Yesus, dan mereka menemukan Yesus sedang duduk bersama imam besar. Yesus yang semakin kuat dan semakin diberi karunia oleh Allah kepadanya berumur
15 tahun dan ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pada saat itu langit terbuka lebar dan ada burung merpati turun di bahu Yesus dan mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, yang padanyalah aku berkenan." Pada saat Yesus berumur 30 tahun, Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Saat berpuasa, Yesus dicobai oleh iblis. Pada saat itu, Yesus mengajarkan di rumah ibadah tentang berfirman Tuhan dan memberikan juga kepada murid-muridnya. Setelah selesai dengan pengerjaannya, Yesus pun berdoa di Taman Getsemani bersama para murid-muridnya. Tetapi setelah selesai berdoa, Yudas Iskariot pun datang bersama tentara-tentara Roma dan ingin menyerahkan Yesus dengan cara mencium Yesus. Dan Yesus pun dibawa oleh Kayafas. Petrus pun menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan Yesus pun dibawa di hadapan wali negeri dan ada yang merobek jubahnya dan ada yang meludahinya dan ada yang mengolok-oloknya. Dan saat Yesus berjalan ke Golgota yang disebut juga tempat tongkat, yaitu di mana Yesus akan disalibkan, ada seseorang yang membantu Yesus membawa salib, yaitu yang bernama Simon Kirene. Pada sampai di bukit Golgota, Yesus disalibkan bersama 2 pencuri, ada yang di sebelah kanan, di sebelah kiri. Yesus pun berkata kepada bapaknya, "Bapa, inilah anakmu yang kau kasihi. Bapa, ampunilah akan kesalahan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sekitar jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore, langit terlihat gelap dan angin pun mulai kencang. Mereka semua pun keluar. Menjelang malam, Yusuf dari Arimatea meminta ke Pilatus untuk membawa mayat Yesus dan mengkampakkannya. Di situ langsung dibawakan ke kuburan. Dan pada hari yang ketiga, Yesus pun bangkit dan menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Ia bertemu juga dengan Maria Magdalena dan murid-muridnya. Mereka pun diajak Yesus untuk ke taman, dan untuk terakhir kalinya Yesus berfirman kepada mereka. Setelah itu Yesus pun naik ke surga. Sekian, terima kasih. Inilah cerita saya tentang Yesus sampai dengan Yesus naik ke surga.